Assalamualaikum sahabat BMI dimanapun berada. Sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya menggunakan merah putih Indonesiaku yang tercinta. Hari ini lagi rame ya teman-teman, mengenai postingan KJRI. Ini saya buat postingan ini 2 jam yang lalu, tapi saya sudah buat konten yang tadi sudah saya bahas di YouTube channel saya. Kali ini saya singkatnya aja menanggapi pengumuman dari KJRI yang dikhususkan bagi teman-teman yang di Hong Kong khususnya, itu yang renew kontrak atau yang transfer. Sekarang itu diwajibkan untuk menyertakan, melampirkan surat izin dari keluarga, orang tua, suami, atau walinya. Sebetulnya teman-teman, surat izin itu kalau di Indonesia itu diwajibkan ya. Teman-teman yang proses di tempatnya kita itu sudah tahu bahwa surat izin itu diwajibkan dan itu poin paling penting. Karena tanpa adanya surat izin itu bisa dituntut oleh pihak keluarga. Makanya tempat kita, kenapa setiap siapapun yang proses di tempat kita sangatlah penting itu surat izin keluarga. Bagaimana mendapatkan surat izin keluarga? Itu seperti ini ya teman-teman. Di setiap daerah itu pasti ada kelurahan ya. Ada kelurahan itu apa sih? Bahasa Inggrisnya tadi disebutkan head village. Itu kelurahan, kepala desa. Kalau nggak ini kelurahan itu kan bahasa Jawa. Itu kepala desa. Di surat dari kepala desa itu biasanya setiap siapapun yang mau ke luar negeri itu harus ada surat izin dari kepala desa suratnya. Kenapa seperti itu? Itu sudah diwajibkan dari BP2TKI ya. Sudah dari zaman 20 tahun yang lalu saya ngurusin TKI itu ada gitu. Jadi itu bukanlah hal baru. Kenapa saya bisa ngomong itu bukan hal baru? Karena memang seluruh TKI yang ke luar negeri itu diwajibkan memiliki surat izin ya, karena izin itu adalah mengetahui siapa yang mengizinkan dia ke luar negeri, in case kalau ada apa-apa supaya ada yang bertanggung jawab. Saya tidak belo KJRI, maksudnya di Indonesia ketika ingat pertama kali teman-teman datang ke Hong Kong itu ada. Terus untuk yang KJRI saya nggak mengomentari karena itu kebijakan dari pemerintah ya. Saya hanya menjelaskan bahwa surat itu sebetulnya bagi kita bukanlah asing karena memang dibutuhkan gitu. Karena kalau tidak ada surat izin itu pihak PT tidak boleh menerima ya. Kalau agent kan dokumen Indonesia kan tidak diperlukan, yang diperlukan kan paspor aja sama kontrak kerja sama KTP Hong Kong. Tapi kalau dari pihak PT itu perlu sekali karena itu menjadi patokan kalau mbaknya terjadi sesuatu di luar negeri, calon TKI-nya itu penjaminnya siapa, yang mengizinkan siapa, itu harus benar-benar ada dan lengkap dan dipertanggungjawabkan begitu. Selain surat izin, kalau di Indonesia itu ada ahli waris. Apa itu ahli waris? Bila terjadi sesuatu, siapa yang diwariskan atas apa yang dia miliki gitu ya. Kita ngomongnya terlalu jauh, tapi karena apapun itu namanya kerja, kita kan nggak tahu ya. Tatsud, mudah-mudahan selamat kabeh semua anakku di luar negeri, semua yang proses tempat kita, mudah-mudahan paling sehat, selamat kabeh ya dimanapun berada. Jadi gitu teman-teman. Jadi bukan hal baru bagi kita. Terus teman-teman yang proses di PT kita itu wajib sekali, karena kalau tidak ada surat izin itu pihak keluarga bisa menuntut siapa yang proses, siapa yang ini kan, yang mengizinkan siapa gitu. Terus kelengkapan dokumen juga harus lengkap. Kalau di Indonesia, untuk yang di sini saya paham, kita itu perpanjang kontrak itu kan sudah hal yang lumrah. Kalau misalkan kita harus menyertakan surat itu, terus harus di-scan, harus dikirim,
harus diinikan, dan tidak semua tempat Indonesia itu ada scanner ya Bapak. Mohon maaf, di Indonesia itu kita kan tinggalnya di desa, kita tinggalnya di kampung gitu, jadinya kalau kita harus bikin surat izin, terus harus di-scan, terus harus yang rapi, harus disertakan untuk persyaratan perpanjangan kontrak itu. Kita harus melakukan sesuatu sorry, untuk melakukan sesuatu gitu.